I've been going jeans cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Kita dari kelompok 6 ingin memperkenalkan terkait undang-undang tentang parkir. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Tricaya Kusumo dengan teman saya Tina Fitriani Dias. Saya Nia Bonafi. Saya Chris Malani. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pokok materi. Yang pertama, parkir liar merupakan suatu fenomena kegiatan yang beroperasi di mana kegiatan ini berdiri secara ilegal atau tidak resmi dengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak. Adanya juru parkir di setiap tempat yang dikunjungi dengan adanya juru parkir tidak resmi ini membuat masyarakat tidak nyaman seperti pada minimarket, kawasan perniagaan dan perkantoran. Ketidaknyamanan ini terjadi karena Surabaya mempunyai tingginya tingkat kendaraan bermotor dan oleh sebab itu parkir pun menjadi bisnis yang sangat digemari oleh masyarakat. Walaupun sudah tertera bebas parkir, tetap saja ada orang yang memungut biaya tersebut. Pengelolaan parkir ilegal adalah salah satu bentuk pungli atau pungutan liar yang merupakan bentuk kejahatan melawan hukum dan mestinya diberantas hingga ke akar-akarnya. Maka dengan kata lain, membayar parkir kepada pelaku parkir liar dapat dikatakan sama saja dengan mendukung aksi kriminal tersebut. Parkir liar ini juga mengambil jalur pejalan kaki yang telah disediakan dan terkadang menghalangi akses keluar masuk pemilik rumah tempat parkir ilegal itu terlaksana. Dalam bidang ekonomi, parkir ilegal dapat menghambat usaha kecil. Biaya parkir yang dipungut oleh juru parkir ilegal menjadi beban bagi pengunjung usaha kecil, sehingga mengurangi daya beli dan menghambat pertumbuhan usaha tersebut. Menurut pasal 1 angka 19 dan pasal 21 Perda, untuk bertindak sebagai penyelenggara perparkiran harus memiliki izin menyelenggarakan parkir. Kebanyakan parkir di minimarket itu gratis karena pihak terkait telah membayar retribusi tersebut pada pemerintah daerah dan tidak memerlukan lagi juru parkir. Namun kebanyakan orang tetap memaksa untuk mengadakan parkir. Nah, hal inilah tentu saja dapat dijatuhkan pidana pada juru parkir yang bersikeras memungut biaya parkir liar. Adapun dasar hukum yang terkait hal ini telah diatur dalam pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana bunyinya retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Lalu untuk juru parkir sendiri dapat juga dikenakan pidana dengan dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP yang menyatakan secara tegas bahwa para juru parkir liar dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 9 tahun akibat bertindak untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, memaksa menguntungkan diri sendiri dengan melawan kekerasan atau ancaman. Maka dari itu, kelompok kami akan membuat suatu perancangan undang-undang yang dimana parkir liar ini dengan tegas diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat dengan menggunakan undang-undang yang khusus untuk perbuatan mereka. Berikut adalah rumusan yang akan kita bahas mengenai rancangan undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Rumusan masalah yang kami angkat meliputi yang pertama adalah
apa kendala pemerintah dalam menangani juru parkir ilegal. Yang kedua, yakni bagaimana penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal. Yang ketiga, apa penyebab maraknya parkir ilegal di kota-kota besar, terutama di kota Surabaya. Lalu, tujuan kami membuat perancangan undang-undang ini ialah yang pertama, mengetahui pengawasan pemerintah terhadap juru parkir ilegal. Yang kedua, mengetahui penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal. Dan yang terakhir adalah mengetahui peran pemerintah dalam menangani juru parkir ilegal. Baik, langsung saja kita beralih pada rancangan undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang parkir. Menimbang huruf A, bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dilindungi setiap haknya, baik hak hidup, hak keberadaan, serta hak berpendapat. Keresahan yang dialami masyarakat merupakan salah satu yang dilanggar oleh orang lain yang dapat menimbulkan perang saudara yang harusnya tidak terjadi dan dapat memecah belah kesatuan bangsa. Huruf B, bahwa juru parkir merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketertiban lalu lintas, keamanan kendaraan, serta kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam pengaturannya, juru parkir ini harus mempunyai izin jalan serta izin resmi dalam menjalankan tugas bagaimana mestinya juru parkir tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Huruf C, bahwa pengaturan mengenai parkir serta juru parkir sendiri masih belum dikenal oleh banyak khalayak, yang mana ini sangat penting dalam mengatasi parkir liar yang masih marak di kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Tidak adanya jaminan yang pasti juga mengenai kendaraan yang dititipkan serta barang-barang yang tertinggal di dalamnya. Huruf D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang parkir. Mengingat angka 1, pasal 20, pasal 21, pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Angka 1, pasal 20, pasal 21 dan pasal 28J ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Angka 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Angka 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Angka 4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Angka 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Angka 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada bab 1, Ketentuan Umum pasal 1, yakni angka 1, Menteri Perhubungan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan serta didelegasikan pada pemerintah daerah, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Angka 2, subjek hukum adalah individu atau kelompok yang memiliki hak dan kewajiban hukum, seperti manusia atau badan hukum. Angka 3, parkir adalah menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Angka 4, parkir ilegal adalah kegiatan parkir yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan parkir dilakukan tanpa izin atau di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk parkir dengan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan. Angka 5, juru parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur parkir untuk kendaraan. Bertugas untuk membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir serta memungut biaya parkir dan memberikan karcis. Angka 6, juru parkir ilegal adalah orang yang tidak memiliki izin atau tidak diakui oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan secara ilegal dan seringkali tidak memberikan karcis atau bukti pembayaran yang resmi. Angka 7, ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini mencakup parkir pada area di tepi jalan umum, parkir pada area tempat khusus parkir. Lanjut pada bab 2, asas, maksud, dan tujuan.
Parkir diselenggarakan dengan memperhatikan yang pertama huruf A, asas kepentingan umum. Area yang digunakan untuk parkir tidak bisa sembarang tempat. Maka dari itu, asas ini sangat berguna dalam mengatur kelancaran berparkir yang baik dan benar dalam masyarakat. Huruf B, asas kemanfaatan. Manfaat dibentuknya undang-undang ini karena banyak yang menjumpai bahwa banyaknya kekeliruan dalam area parkir di mana tidak memberikan efek yang membekas untuk pengguna area parkir. Oleh karena itu, selaku pelaku usaha maupun pemerintah lebih diperhatikan untuk pelayanannya. Untuk huruf E, yakni asas keadilan, huruf D asas ketertiban umum, dan huruf E asas akuntabilitas, yakni setiap negara tentunya harus transparan dan terbuka agar tidak menjadi multitafsir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pasal 3. Undang-undang ini dimaksud dengan tujuan mendorong kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketertiban dalam berparkir, serta dalam pelayanan mencakup segala faktor antara lain ketertiban umum, kemanfaatan, serta terpenuhnya kebutuhan masyarakat melalui rasa aman dan nyaman, memberikan ruang atau lahan untuk masyarakat menitipkan kendaraannya ketika berada di luar rumah dengan aman. Yang dimaksud dari pasal 3 ini, di dalam urusan berparkir, semua organ pemerintahan harus selalu mengikuti, tidak ada pembeda di antaranya. Selanjutnya pasal 4. Tujuan undang-undang tentang peraturan parkir adalah pasal 4A, memberikan ruang atau lahan untuk masyarakat menitipkan kendaraannya ketika berada di luar rumah dengan aman. Pasal 4B, memberikan rasa nyaman setiap masyarakat yang menitipkan kendaraannya. Pasal 4C, terwujudnya lingkungan yang tertib. Pasal 4D, terwujudnya perparkiran yang rapi serta tidak dapat dipungli di dalamnya. Pasal 4E, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan perparkiran. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu pasal 5 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan juru parkir untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perparkiran. Lalu ayat 2, penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui huruf A, pelatihan teknis dan etika pelayanan bagi juru parkir, huruf B, penyusunan standar operasional prosedur pengelola parkir, huruf C, evaluasi berkala terhadap kinerja parkir dan penyelenggara parkir. Pengawasan terhadap penyelenggara kegiatan juru parkir dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang dan dapat melibatkan satuan polisi, pamong praja, serta aparat penegak hukum lainnya. Ayat 3, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh juru parkir kepada instansi berwenang sesuai arahan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat. Ayat 4, setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang ini dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 ayat 1, pemerintah daerah atau lembaga pemerintahan yang membuat aturan tentang parkir wajib memberikan pengarahan mengenai lahan dan tata cara penyediaan jasa juru parkir, yakni wajib huruf A, memberikan batas-batas parkir sesuai dengan putusan yang telah dilakukan. B, memberikan ketentuan dan syarat penyediaan jasa juru parkir pada setiap lahan yang nantinya akan dipergunakan untuk perparkiran. Ayat 2, pelaku usaha tidak wajib menyediakan jasa juru parkir apabila lahan yang mereka gunakan telah membayar uang retribusi pada pemerintah daerah. Ayat 3, bagi pelaku usaha yang dalam lingkupnya memakai areal parkir wajib bertanggung jawab atas apa yang ada di areal tersebut, termasuk kendaraan konsumen serta semua barang yang menempel pada kendaraan tersebut. Ayat 4, jika pelaku usaha lalai, maka yang dimaksud dalam pasal 3 di atas dapat dikenakan sanksi administratif sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pasal 7 ayat 1.
Penetapan jasa juru parkir harus dilakukan oleh pelaku usaha sendiri dan tidak ada campur tangan dari pemerintah sekitar selagi pelaku usaha tersebut membayar retribusi yang telah diberikan. Ayat 2, penetapan undang-undang ini meliputi A. Areal parkir yang disetujui. B. Pengenaan juru parkir yang sah sesuai dengan undang-undang. C. Ruang lingkup yang menyetujui adanya undang-undang ini mencakup orang tua, wali, dan anak. Ayat 3, penetapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas dilakukan berdasarkan A. Keresahan masyarakat sekitar karena profesi juru parkir makin meningkat. B. Bukti banyaknya kendaraan bermotor yang hilang namun pelaku usaha tidak mengganti dengan kerugian yang disebabkan. C. Mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat. Ayat 4, penetapan mengenai adanya penggantian undang-undang yang sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Pasal 8 ayat 1, setiap orang perseorangan, kelompok, atau badan usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan jasa parkir di ruang publik maupun area privat yang dapat diakses umum tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari otoritas yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan undang-undangan. Ayat 2, penyelenggaraan jasa parkir yang dilakukan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum administratif yang menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 9. Ayat 3, setiap pejabat atau aparat dengan sengaja atau karena kelalaiannya membiarkan berlangsungnya praktik penyelenggaraan parkir ilegal dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dalam peraturan disiplin administratif atau kode etik institusi terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pasal 9 ayat 1, terhadap setiap subjek hukum yang melakukan kegiatan parkir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dapat dikenakan sanksi administratif berupa huruf A. Pencabutan izin usaha lain yang dimiliki. B. Pembubaran organisasi atau kelompok secara administratif berdasarkan keputusan otoritas pemerintah daerah. C. Pemberhentian sementara kegiatan operasional di lokasi kegiatan parkir ilegal. D. Pengawasan ketat dari aparat penegak peraturan daerah selama jangka waktu tertentu. Huruf E. Denda administratif paling sedikit sebesar Rp500.000 dan paling banyak yaitu Rp5 juta. Huruf F. Penerapan daya paksa operasional dalam bentuk penyitaan peralatan, penertiban lokasi dan atau pengusiran dari area publik. Ayat 2. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap pelaku penyelenggaraan jasa parkir ilegal wajib memberikan ganti kerugian atau restitution in integrium kepada pihak yang dirugikan, baik secara individual maupun kolektif, sesuai dengan mekanisme gugatan keperdataan di pengadilan negeri yang berwenang. Ayat 3. Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan huruf A. Jumlah kerugian material akibat pungutan liar atau pemaksaan biaya parkir. B. Kerugian imaterial akibat ancaman intimidasi atau ketidaknyamanan publik. C. Biaya pemulihan dan pemeliharaan ruang publik yang terdampak aktivitas parkir ilegal. Ayat 4. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapus kemungkinan tuntutan pidana apabila terdapat unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu penjelasan pasal. Penjelasan pasal. Pasal 1 dibacakan cukup jelas. Pasal 2 huruf A. Asas kepentingan umum, yakni areal yang digunakan untuk parkir tidak bisa sembarangan tempat. Maka dari itu, asas ini sangat berguna dalam mengatur kelancaran berparkir yang baik dan benar dalam masyarakat. Huruf B. Asas kemanfaatan. Manfaat yang dibentuk. Huruf B. Asas kemanfaatan. Manfaat dibentuknya undang-undang ini karena banyak yang menjumpai bahwa banyaknya kekeliruan dalam area parkir, di mana itu membuktikan efek yang membekas untuk pengguna area parkir.
Oleh karena itu, selaku pelaku usaha maupun pemerintah lebih diperhatikan untuk pelayanannya. Huruf C dibacakan cukup jelas, huruf D dibacakan cukup jelas, huruf E asas akuntabilitas. Setiap negara ternyata harus transparan dan terbuka agar tidak menjadi multitafsir. Pasal 3, di dalam urusan berparkir, semua organ pemerintahan harus selalu mengikuti, tidak ada pembeda di antaranya. Pasal 4 dibacakan cukup jelas, pasal 5 dibacakan cukup jelas, pasal 6 dibacakan cukup jelas. Pasal 7, penetapan juru parkir harus dilakukan oleh pihak usaha sendiri dan pemerintah hanya menyediakan karcis dan rompi sebagai tanda petugas parkir resmi, serta guna pendapatan daerah dan untuk wilayah parkir pihak usaha harus menyediakan sendiri agar tidak menjadi sengketa dari pihak usaha dengan pemerintah daerah. Pasal 8 dibacakan cukup jelas, pasal 9 dibacakan cukup jelas. Oke, baik, sekian dari kita penjelasan terkait undang-undang parkir. Mari kita memberantas adanya juru parkir-parkir ilegal agar tidak meresahkan masyarakat lain. Baik, sekian penjelasan terkait undang-undang parkir dari kami. Semoga bermanfaat dan buat belajar kita semua untuk memberantas juru parkir ilegal yang ada di masyarakat lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.